Ya, dibuka saja ini Pak Helmi, langsung dibuka saja. Ini, Ya, ya langsung dimulai saja, Bu. ya, langsung dimulai saja. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bertemu kembali di pelatihan pembuatan PTK. Malam hari ini kita berada di pertemuan keempat. Ya, alhamdulillah untuk sekarang ini kita sudah berada di analisis data PTK-nya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu semua nih di sini bisa yang sudah melengkapi PTK-nya bisa di share screen ya, dipresentasikan supaya dapat diperbaiki. Ya, di sini telah hadir yang saya hormati foundernya Rumah Guru yaitu Pak Ilmi telah hadir ya. Terima kasih Pak Ilmi dan Bapak Slamet Widodo selaku Ketua Prodi STKIP Al-Hikmah Surabaya juga telah hadir dan narasumber kita yaitu Ibu Adi Putri Rilianti juga telah hadir. Terima kasih Bu Adi Putri ya. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini mendapat keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk malam hari ini, materi kita adalah analisis data PTK. Silakan Ibu Putri sebagai narasumber. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semoga sehat semuanya ya. Hari ini alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Adi Putri Rilianti atau biasa dipanggil Putri. Insya Allah ini sudah pertemuan keempat ya. Tinggal pekan depan terakhir. Semoga di pekan depan itu semuanya PTK-nya sudah jadi ya. Nah hari ini insya Allah saya semakin teknis ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin masih ada sedikit-sedikit teori, hari ini saya akan mempresentasikan dan menyampaikan hasil PTK yang sudah masuk ke kami. Ya, ada 2 orang yang sudah masuk. Selain Pak Ilmi ya, berarti ada 3 orang ya. Ada Pak Ilmi, kemudian ada Bu Dwi dan juga Bu Dian yang sudah masuk PTK-nya ke kami. Kemudian insya Allah nanti akan saya sampaikan apa yang perlu diperbaiki dan nanti barangkali juga Bapak Ibu yang mungkin sudah selesai membuat proposalnya atau bahkan sudah selesai laporannya nanti juga bisa dipresentasikan agar Bapak Ibu yang lain semakin semangat dan nanti kita pekan depan itu terakhir pertemuan pelatihan PTK ini semuanya bisa jadi semua ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya review sedikit ya. Pekan lalu kita sudah belajar tentang pelaksanaan siklus PTK dan pengembangan instrumennya ya. Jadi kalau di pekan-pekan sebelumnya itu tentang PTK konsepnya bagaimana begitu ya. Kita sebagai guru sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sudah melaksanakannya bahwa setiap kali mengajar pasti ada kelebihan, ada kekurangannya, ada permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu, kemudian dipecahkan begitu ya. Biasanya ada sesuatu yang rendah atau ada sesuatu yang perlu ditingkatkan, kemudian akhirnya ada sebuah solusi yang diujikan atau dicobakan dan sampai akhirnya nanti berdampak pada peningkatan kualitas
atau hasil belajar siswa. Gitu. Nah, di siklus PTK itu yang khas ya, yang membedakan dengan jenis-jenis penelitian yang lain. Jadi kalau di PTK itu ada siklusnya, masih ingat Bapak Ibu? Siklus-siklusnya apa saja? Mulai dari awal perencanaan gitu ya. Perencanaan, Ya, aksi, kemudian pelaksanaan, pelaksanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, kemudian observasi atau refleksi, pengamatan ya, terakhir observasi. refleksi. Masya Allah, terima kasih Ibu. Siapa ini? Halo. Yang menjawab tadi Ibu siapa? Bu Elsa kayaknya. Oke, Bu Elsa. Pekan lalu kita sudah berbincang-bincang sedikit. Baik, ini saya review sedikit pertemuan ketiga kemarin siklus PTK, ada beberapa model ya. Silahkan Bapak Ibu bisa menggunakan salah satunya, tapi biasanya kalau saya menggunakan yang ini Chemist and McTaggart ya, ada 3, plan, kemudian act and observe, kemudian reflect. So, perencanaan, tindakan dan pengamatan, dan refleksi. Itu setiap siklusnya begitu. Ya, ini kemudian di instrumennya ada banyak ya. Yang jelas adalah lembar pengamatan. Itu ya, pengamatan yang pertama itu bagaimana keterlaksanaan proses tindakannya. Kemudian selanjutnya apa yang akan ditingkatkan gitu ya, bisa menggunakan wawancara, kuesioner, kemudian pencermatan dokumen maupun tes. Nah, ini metode, instrumen dan data yang dikumpulkan di modul sudah ada ya. Kemudian analisis data. Hari ini insya Allah kita berbicara tentang analisis data. Berbicara tentang analisis data ini berarti harus ada datanya ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang belum dapat data alias belum melaksanakan ya kita masih belum bisa ya, baru ngawang-ngawang saja bahasa Jawanya apa itu. Masih membayangkan. Tuh, kalau Bu Dwi ini alhamdulillah sudah selesai ya, Bu Dwi dan Bu Dian. Saya kira hanya proposal tapi ternyata sudah selesai sampai simpulan ya. Jadi sudah final, tinggal memperbaiki sedikit, kemudian nanti bisa diajukan ke Bu Dwi dan Bu Dian. Nah, ini Sama Bu Sulfa, Bu, tapi belum dikirim kayaknya Bu Sulfa. Bu Sulfa Ya. sudah. Ya, monggo Bu selesai. Sulfa bisa dikirimkan japri ke saya atau mungkin bisa ke Pak Ilmi ya. Di grup nanti di grup di japri saja, kemudian nanti kami bantu untuk memberikan masukan, mungkin ada sedikit-sedikit yang diperbaiki juga. Jadi untuk pertemuan ini memang modalnya adalah Bapak Ibu sudah melaksanakan PTK-nya ya. Jadi kalau pekan lalu itu kita masih berbicara proposal, nah di pekan ini dan pekan depan adalah sudah sampai ke hasil dan pembahasan di bab 4-nya ya. Di analisis data, apa yang harus kita analisis kalau sudah mendapatkan datanya. Nah, ini. Teknik analisis data di PTK itu mudah ya, tidak seperti penelitian-penelitian yang lain. Kita hanya mencari biasanya itu rata-rata ya. Nah ini atau persentase begini, seperti yang punya Bu Dwi ini. Ini menggunakan apa berarti ini? Di sini analisis data statistik deskriptif itu seperti itu, hanya menggambarkan saja ya rata-ratanya berapa, kemudian yang biasanya ada tambahannya itu nilai maksimum, minimumnya berapa, kemudian berapa persen, begitu saja. Data disajikan dalam bentuk persentase untuk mengetahui peningkatan hasil belajar ya. Dari skor tes akhir siklus dan skor rata-rata untuk mengetahui tingkat hasil belajar siswa. Nah, ini biasanya begitu ya. Teknik analisis data di PTK itu biasanya yang angka-angka dulu.
yang angka-angka dulu, baru nanti ditambahkan dengan yang hanya kata-kata, biasanya begitu. Ini tentang ketuntasan hasil belajar bahasa Indonesia setelah menggunakan model pembelajaran Discovery. Oke, kita coba cek dulu di judulnya punya Bu Dwi. Mohon izin ya Bu Dwi, ini saya jadikan contoh langsung. Jadi biar Bapak Ibu sekalian juga punya gambaran, oh ini yang sudah dilakukan oleh teman di satu grup ini ya. Bu Dwi sudah berhasil membuat PTK-nya, meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Discovery pada siswa kelas 2 UPT Satuan Pendidikan SD N Slambrit, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan. Masya Allah, ini hasil belajarnya ya, berarti ada masalah di hasil belajarnya, begitu ya Bu Dwi ya. Masalah di hasil belajar bahasa Indonesia, kemudian solusinya adalah menggunakan model pembelajaran Discovery. Nah, ada Bu Dwi ya? Oke, ini sudah ada abstraknya juga ya. Abstrak ini adalah semacam ringkasan ya, semacam ringkasannya dari hasil penelitiannya Bapak Ibu. Jadi intinya ada 3, 1 tujuan, 2 metode, terakhir hasil. Nah, ini sedikit disampaikan di awal tentang permasalahannya ya. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan hasil belajar. Ini menggunakan yang 4 langkah ya, planning, tindakan, kemudian pengamatan, dan refleksi. Refleksi. Oke, ini pakai C. Reflection, kemudian ini instrumennya menggunakan tes tulis dan observasi. Oke, berarti nanti datanya ada data tes tulis, data hasil tes tulis, kemudian juga data dari hasil observasi. Oke, ada yang nilai kelompok sama individu. Oke, kita cek di analisis datanya ya. Ini yang masih bab 3-nya ya. Sebagai panduan, nanti kita menganalisis datanya seperti ini caranya. Kemudian sudah di bab 4-nya hasil dan pembahasan. Pembahasan, oke. Deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Oh, ini sudah pertama diceritakan dulu yang prasiklusnya ya. Ya, ini juga boleh, dulu waktu skripsi saya juga begitu, ada prasiklus. Prasiklus itu semacam data awal ya, untuk biar kita tahu di akhir itu ada peningkatan atau tidak. Itu di prasiklus itu kita lihat ada berapa. Kalau ini di punya Bu Dwi diperlihatkan ada berapa yang tuntas, berapa yang tidak tuntas. Bisa juga misalnya nilai awalnya, misal nilai KKM-nya begitu ya. Rata-ratanya berapa gitu. Itu juga bisa. Kemudian dengan kondisi awal ini kemudian dilaksanakan siklus 1. Nah, karena ini hasil penelitian ya, memang begini ya, ada data-data yang ditampilkan, ada mungkin angka-angka atau narasi-narasi yang ditampilkan. Oke, ini nilai evaluasi mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, ini sebenarnya izin bertanya nggih sambil oh ya, silakan. biar nanti teman-teman juga mengambil manfaat dari pertanyaan pada malam hari ini ya. Jadi untuk tadi prasiklus itu diambil dari data tahun lalu begitu Bu ya? Atau ada pretest dulu?
Atau Oh, nggih. bagaimana Bu Putri? Nggih, monggo. Ini sejauh yang saya ketahui bisa dua-duanya, Pak. Mungkin di semester lalu atau mungkin bisa di semacam UTS begitu, Oh gitu. yang sudah Hmm. dilampaui. Atau bisa juga kalau mau lebih mantap, misal sudah punya semacam ini ya. Kalau eksperimen itu ada pretest post-test. Nah, pakai pretestnya gitu bisa. Jadi Hmm. dua-duanya bisa. Jadi Kalau data seperti tahun lalu bisa, G pakai bisa. pretest juga bisa gitu Bu G ya. betul. Untuk prasiklo. Kalau yang dulu punya saya itu PTK-nya kan kemandirian belajar ya. Ini saya contohkan yang pakai data baru, nggih. Maksudnya bukan menggunakan data misal nilai yang sebelumnya begitu. Ini karena saya dulu masih mahasiswa, kemudian kolaborasi dengan guru. Data yang saya ambil adalah kemandirian belajar siswa. Waktu itu kan gurunya belum mengambil data secara lengkap begitu ya. Kemudian saya ambil dulu angket awal begitu untuk prasiklus. Angket awal kemandirian belajar, kemudian di akhir siklus itu juga saya berikan angket kemandirian belajar itu. Jadi nanti bisa dilihat, oh ini ada peningkatannya berapa persen gitu. Ini kalau yang data baru kita ambil prasiklusnya pakai data baru. Tapi kalau misalnya tidak menggunakan data baru ya bisa menggunakan data yang sebelumnya. Misalnya ini di punya Bu Dwi ini diperlihatkan tentang berapa siswa yang tuntas, berapa yang tidak tuntas. Begitu Pak Ilmi. Ini berat siswa diberi tes formatif. Iya, Kalau iya, ini iya. ya. Nah, jadi boleh data lama, maksudnya data tahun lalu boleh pretest Bu ya, jadinya. Boleh, Nah boleh. itu, jadi nanti Boleh teman-teman kan biar bisa apa istilahnya ketika melakukan action di kelas itu kan bisa ngambil data awal dulu gitu. Betul, bisa. Terus yang kedua Bu Putri barangkali Nggih. untuk yang nama-nama tadi itu kalau setahu saya dulu itu ada yang tidak usah menyebut nama itu Bu. Oh Gimana iya, ini kira-kira ya. itu? Iya. Betul. Ya, ada yang hanya inisial begitu nggih Pak Iya, ya. hanya inisial karena Mm-mm. apa ya istilahnya ini kan privasi gitu katanya Nggih. seperti itu ya. Jadi Betul Pak, terima boleh kasih. disebutkan seperti ini, boleh juga Um, inisial gitu Bu ya. Boleh. Sebentar, kalau yang punya saya gimana ya dulu? Saya cek dulu ya. Ya memang biasanya kalau di Iya, penelitian-penelitian itu hanya inisial ya untuk menjaga privasi orang-orangnya. iya. Jadi menjaga privasi dari siswa kita gitu katanya. Nggih. Tapi ini siswanya kita sendiri ya. Kadang kalau misal seperti mahasiswa gitu kan siswanya orang lain ya. Apalagi belum tahu nanti kalau budayanya memang tidak boleh mempublikasikan Lah itu Bu yang ya dikhawatirkan ya. kondisi siswanya, itu juga menjadi masalah nanti. Sebentar saya cek dulu di hasil lampiran ya. Oke ya, ini saya pakai nomor siswa saja Nah itu 17856. pakai nomor Bu ya, nomor Oke, urut atau nomor absen gitu ya. ini ya nomor absen. Iya, saya dulu sebenarnya tidak pakai nama. Oke, jadi tidak harus dimasukkan ke badannya isinya laporan. Jadi kalau ini kan dilampirkan saja. Yang di Jadi laporan cukup di lampiran gitu Bu ya. yang Nggih. diisi itu biasanya sudah rekapannya. Jadi Nggih. biasanya sudah
mungkin rata-ratanya begitu ya. Ini apa ini? Atau ininya jumlahnya misalnya berapa yang tuntas, berapa yang tidak Apa yang belum tuntas, tuntas gitu. gitu ya. Oke. Progresnya. Nah ini. Bu Sulfa raise hand, Bu Putri. Oh, siap. Bentar, ini satu dulu tadi yang nama-nama, nggih. Biasanya begitu menggunakan inisial ya. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Slamet atau Pak Misbah. Pak Misbah ini dulu tesisnya juga PTK ya. Ada di sini Pak Misbah atau Pak Slamet. Barangkali bisa menambahkan terkait nama-nama siswa ya, atau tidak hanya siswa, mungkin gurunya juga ya. Nama-nama subjek penelitian, baiknya seperti apa? Iya, betul, ya. Bu Putri. Oke, monggo. Untuk menghindari apa ini, itu kan nanti kan dipublikasikan supaya nanti tidak menyinggung apa ini privasi orang. Memang harus etikanya ya, etika penelitian itu harus diganti dengan nomor ya, atau inisial boleh gitu. Jadi tidak nama terang langsung gitu. Terima kasih Itu, Pak Bu Putri. Slamet. Oke. Ya, berarti semakin jelas ya untuk melindungi privasinya masing-masing subjek penelitian kita. Jadi mungkin ini nanti punya Bu Dwi bisa diberi inisial saja begitu. Misalnya anak nomor 1 ini ANR begitu misalnya. Dan seterusnya. Ya, terima kasih Pak Ilmi sudah mengingatkan. Insya Allah sudah cukup ya untuk yang nama-nama. Nggih, Bu. Nggih. Tadi Biar ada yang jelas. raise hand ya. Nah. Kalau hanya menggunakan nomor absen boleh, ya boleh seperti yang tadi skripsi saya ya. Tidak menggunakan nama tapi hanya nomor saja 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Monggo Bu Sulfa. Silakan Bu Sulfa. Raise hand ini Bu Sulfa. Ngapunten Pak, sudah terjawab. Oh, sudah terjawab. Oke. Saya tanyakan duluan jadinya sudah terjawab. Oke. Kita lanjut. Oke, saya share. Budian, barangkali ada pertanyaan Budian. Oke, punya Budian ini belum saya cek ya, tapi kemarin saya sudah lihat sekilas, jadi sudah selesai ya. Laporan penelitian juga, bukan hanya proposal punya Budian ini. Masih separuh perjalanan itu. Iya Bu, nanti bisa dilanjutkan, bisa diselesaikan. Bagaimana, ada yang mau didiskusikan lagi Bapak Ibu? Sampai sini dulu. Iya Bu, untuk terkait ini Bu, istilahnya untuk yang teknik pengumpulan data itu kan kalau PTK itu kan biasanya 2 ya, ada kualitatifnya dan juga kuantitatif. Untuk kualitatif itu biasanya kan dari observasi Bu ya. Iya betul. Kemudian yang kuantitatif itu dari tadi apa itu? Tes. Dari tes tadi Bu ya. Oke. Nah, jadi lebih simpel sebenarnya ya. Enggak pakai seperti apa penelitian instrumen itu Bu ya. Eksperimen. Eksperimen ya. Nah, jadi enggak pakai SPSS itu kan ya. Enggak pakai. Cuma tadi apa namanya? Menghitung rata-rata, begitu persentase, begitu saja. Jadi menghitung rata-rata persentase gitu saja Bu ya. Oke. Nah ini yang terkait dengan teknik ini Bu, ini kan selain observasi tadi Bu Putri kan ada wawancara gitu Bu ya. Oke, betul. Terus ada kuesioner atau angket. Oke. Untuk yang tahun lalu, yang pertemuan sebelumnya itu untuk angket ini kan untuk PTK enggak dibatasi Bu ya. Jadi istilahnya ya
enggak sampai 30 kan enggak masalah, Bu, Oh ya. iya, tidak masalah. Kan subjeknya sesuai dengan siswanya kita. Sesuai dengan siswa kita Misal gitu, Bu, ini ya. hanya 10 atau 5 orang saja, ya 5 orang itu saja cukup. Terus ada juga studi literatur, Bu. Itu boleh apa enggak, Bu? Jadi observasi, Oke. wawancara, kuesioner, terus studi literatur. Kalau studi literatur itu metode penelitian biasanya. Kalau kita melaksanakan penelitian itu salah satunya ada PTK, ada lagi studi literatur. Jadi memang hanya literatur saja. Jadi itu bukan teknik pengumpulan data, Oh, tetapi gitu. metode penelitian. Nggih. Jadi kalau untuk metode teknik penelitiannya enggak Pengumpulan usah data, studi, Pak ya, Bu ya. nggih, tidak Oh, pakai gitu. itu. Nggih, nggih, nggih. Teknik pengumpulan data hanya tadi misalnya tes, kemudian yang non-tesnya bisa lembar observasi, lembar angket atau kuesioner, wawancara, sama lembar pencermatan dokumen. Nah, itu Bu. Nah, itu Oke. biasanya bingungnya itu di situ, Bu, biasanya ya. Jadi buat itu loh, Bu, lembar-lembar pengamatan itu loh, Bu. Oke. Itu Lembar-lembar apa pengamatannya, ada ya. ini Bu, aturan bakunya, Bu, atau itu memang disesuaikan dengan yang ada di bab 3, Bu? Yang ada di Oke. itu loh, Bu, di apa? Kajian pustaka. Oke. Ya, jadi untuk instrumen, memang instrumen itu tidak lahir begitu saja ya. Kalau dosen saya dulu pernah bilang itu, instrumen itu pasti dilahirkan dari bapak ibunya. Bapak ibunya itu ada di bab 2. Oh iya, bab 2 maksud Oke, saya. bab 2, Jadi di bab kajian 2. pustaka itu ya. Oke, kajian pustakanya kita punya kajian apa saja, teori apa saja, kemudian itu yang nanti dilahirkan menjadi instrumen. Tuh, misalnya kalau punya Bu Dwi ini kan hasil belajar ya. Hasil belajar itu harusnya di bab 2 itu harus ada teori tentang hasil belajar. Tuh, khususnya ini di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, yang mau diukur itu apa? Misalnya tes formatif begitu ya tadi saya lihat. Tes formatif disebutkan saja nanti di bab 3-nya yang akan diukur adalah tes formatif dengan kisi-kisi apa saja gitu. Misalnya ada berapa soal, kemudian jenis soalnya apa begitu, temanya apa namanya? Topiknya apa, seperti itu. Kemudian nanti ketika dilaksanakan, dianalisis hasilnya, ya datanya berupa data angka-angka gitu ya, data kuantitatif. Nah, dianalisis menggunakan statistik deskriptif tadi, tidak butuh yang rumit-rumit, hanya dicari rata-ratanya saja sama persentasenya saja. Gitu. Ya. Itu kalau Jadi itu Bu, tes. biasanya itu Oke. kalau yang saya lihat ya, yang saya ketahui itu memang kadangkala itu di kajian pustakanya itu enggak ada. Misal motivasi itu indikatornya apa saja itu enggak ada, tapi kadang instrumennya itu ada, Bu, gitu. Wah, terlempar ini kayaknya Bu Putri. Halo, Bu Putri. Oh iya, ini halo Bu Putri. Ada. Iya, mohon maaf Pak, koneksinya tidak Iya. stabil. Tadi terputus. Bagaimana Pak? Mohon bisa Iya, diulangi. jadi terkait dengan pertanyaan saya tadi itu, kadangkala itu di kajian pustaka itu tidak menyebutkan, misal ya, judulnya itu ada motivasi gitu kan. Harusnya kan ada indikator motivasi kan gitu ya. Oke, betul. Kemudian nanti dimasukkan ke lembar tadi kan gitu di bab 3-nya ya. 3-nya ya. Nah, itu ternyata tidak ada, Bu, gitu loh. Oh Nah, iya. ternyata tidak ada. Itu yang sering terkena backlist itu di situ, Bu. Oke, betul, Jadi dilihat di kajian pustakanya itu tidak ada tentang motivasi, maksudnya indikatornya, motivasi itu apa saja. Nah, itu tidak ada. Ternyata di metodologi penelitiannya itu instrumennya
buat ada. sendiri gitu loh. Oh, buat Jadi sendiri. Oh iya. nggak match dengan Oke. yang tadi di kajian pustakanya gitu loh. Kadang gitu. Oke, betul. Gini, kalau saya coba share screen ya, Pak Nggih, Bu. Ilmi. Nggih. Ini Barangkali mengingatkan diberi contoh, nggih. kembali di pertanyaan Terlempar ya Iya, putrinya. sepertinya terlempar. Ya. Jadi itu biasanya yang kena blacklist itu Bu, Bapak Ibu itu ya. Dari pengalaman saya itu memang harusnya kan ada di situ itu misal ya judulnya itu tentang motivasi itu ada kisi-kisinya. Jadi indikator dari motivasi itu apa saja, kemudian nanti di situ item untuk pertanyaan tentang motivasi itu ada positif dan negatif begitu. Jadi misalkan aspek yang pertama tentang motivasi itu tanggung jawab pribadi terhadap tugas. Nah itu indikatornya siswa termotivasi untuk menyelesaikan tugas dari guru. Nah itu nanti di item soal yang kita tanyakan ya terkait motivasi itu ada positif, ada negatif. Begitu nggih, Pak Slamet? Halo? Nggih, leres Pak Ilmi nggih. Nah, itu yang kadang enggak ada, Pak, enggak dibahas di kajian pustakanya menurut siapa gitu itu motivasi indikatornya apa saja gitu ternyata di metodologinya itu dimunculkan gitu loh. Jadi buat sendiri. Kan tadi Bu Putri bilang bahwasanya itu kan enggak lahir begitu saja, tapi lahirnya itu dari kajian pustaka tadi gitu. Lah ternyata ini jadi ndak match akhirnya PTK itu seolah-olah ndak tersambung gitu loh. Jadi setelah bab 2 itu ndak ada seperti itu ternyata di metodologi dimunculkan. Itu biasanya seperti itu. Oke, barangkali Bapak Ibu yang lain sambil nunggu Bu Putri sepertinya terlempar. Jadi itu dari pengalaman saya. Kalau judul saya ini ada 2, jadi tentang motivasi dan hasil belajar. Jadi lengkap. Indikator dari hasil belajar itu apa, terus untuk indikator dari motivasi itu apa, hasil belajar itu apa, itu ada. Barangkali Bu Sulfa, silakan Bu Sulfa sambil nunggu Bu Putri atau Bu Dian atau Bu Dwi. Iya Pak, mau tanya itu untuk apa foto, misalkan anak-anak diberi itu yang tes formatif itu apakah perlu dilampirkan foto ketika pembelajaran atau foto itu hanya untuk yang apa itu yang untuk publikasi kalau misalkan PPK-nya sudah selesai kemudian diseminarkan apa cuman begitu Pak untuk foto kegiatan siklus 1 dan 2-nya. Iya. Foto itu ada di lampiran, Bu, biasanya. Ada di lampiran, jadi di situ kalau milik saya ya ini ya, foto awal pembelajaran di siklus 1, kemudian di apa ya istilahnya pakai model apa Bu? Kemudian. Ya.
Sepertinya Bu Putri sudah hadir. Pakai model apa, Bu Dian? SCL Pak, SCL. SCSN. SCL Pak. Halo, kok kurang jelas Bu ya? Bu Putri, monggo Bu Putri, silakan ditanggapi untuk Bu Dian. Mohon maaf. Iya, terlempar saya tiba-tiba hilang. Saya mendengar sedikit tadi pertanyaan dari Bu Dian ya terkait dokumentasi, ini juga menjadi salah satu dokumen wajib di penelitian ya. Jadi sebagai bukti gitu bahwa kita sudah melaksanakan penelitian. Oh, ini buktinya ketika saya mengajar misalnya di tadi siklus 1 atau di siklus 2 atau ketika misalnya kegiatan pembelajaran siswa sedang melaksanakan presentasi sebagai salah satu langkah dari PBL misalnya begitu. Itu terkait dokumentasi. Kemudian tadi yang kedua apa ya Pak Ilmi tadi? OSCL ya. Iya tadi waktu saya baca penelitiannya Bu Dian juga SCL ini sebenarnya lebih ke pendekatan ya. Student apa Bu? Concentrate learning. SCL atau SAL Bu? SCL. Student Concentrate Learning. Oke, student concerted Learning. Ya, coba nanti saya juga belum melihat detailnya ya tentang proposalnya Bu Dian. Oke. Tadi pertanyaannya apa Pak Ilmi atau Bu Dian? Foto-foto sudah ya, sudah terjawab tadi ya. Iya, memang foto-foto itu kalau untuk kenaikan pangkat Bu, itu teman saya pernah ya, ini pengalaman. Teman saya itu jadi PTK-nya itu tidak melampirkan bukti belakang Bu. Jadi hanya sampai pada bab 5 gitu. Terus lampirannya enggak ada, akhirnya dikembalikan sama pengujinya. Kenapa? Loh ini PTK kok enggak ada bukti fisiknya di belakang gitu. Nah, itu dikembalikan suruh revisi, jadi suruh ngelengkapi. Jadi seperti ini apa misal tadi yang formatif, sumatif apa itu pretest, posttest di siklus 1 itu terus angket-angket itu disertakan nggih Bu Putri nggih di belakang nggih. Terus foto-foto tiap siklus itu Bu ya. Nggih, betul. Nah, tiap siklus itu diambil jadi benar-benar valid ya penelitiannya itu. Otentik. Otentik, jadi enggak dikembalikan sama penguji kan gitu ya. Ini kok ada PTK kok sampai bab 5 terus lampirannya enggak ada kan, otomatis ini apa hanya jiplaan kan gitu akhirnya ya. Jadi itu sebisa mungkin memang harus dilengkapi Bu ya, itu yang di belakang gitu. Sama kalau ada ini Pak hasil kerja siswanya yang sampel saja, misal 1 atau 2 orang. 1 atau 2 orang gitu Bu ya hasil kerjanya. Ya betul. Pilih yang paling bagus saja. Terus katanya itu untuk yang isiannya itu Bu, misal hasil observasi ya, itu lembar observasi itu kan misal kita kolaborasi dengan teman ya, itu kan ada tulisan tangan, itu katanya itu lebih valid Bu gitu daripada diketik. Gimana Bu itu Bu menurut Bu Putri? Jadi lembar observasinya itu ditulis tangan gitu loh, yang untuk misalkan indikator di situ terus disuruh apa ngisi kan gitu. Nah itu gimana Bu? Apa diketik atau dibiarkan catatan tangan Bu? Gitu. Oke, wah ini kalau ini kok saya belum bisa menjawab ya, karena dua-duanya insya Allah sama-sama valid asalkan di bawahnya nanti ada tanda tangannya. Ya, sebagai buktinya itu di situ biasanya. Jadi setelah lembar observasi itu biasanya di bawah ada 2 tanda tangan. 1 tanda tangannya peneliti, 1
Observer. inggih observer, satunya cross check dari yang kita observasi. Gitu. Jadi itu mau diketik atau mau ditulis tangan, kalau menurut saya sih bisa saja. Atau mungkin ada tambahan juga dari Pak Selamat yang lebih mengetahui. Oke, terima kasih Bu Putri. Suara saya jelas nggih, Pak? Oke. Oke, jelas Pak. Mohon maaf ini laptop saya ketinggalan di kampus jadi nggak ada lampu, gelap. Baik, terkait dengan observasi ya memang nilai yang bagus ya. Memang beberapa reviewer atau penilai itu masing-masing ya mazhabnya. Ada yang harus otentik tulisan tangan, ada yang boleh diketik gitu ya. Namun kita sebagai peneliti ya Bapak Ibu semua. Tapi di medik ya. Ya. Nah, kita sebagai peneliti. Besok kalau aku udah. Ikut belajar Mohon maaf Bapak Ibu. Saya ulangi ya. Kita sebagai peneliti ini memiliki kewenangan ya untuk mengelola PTK kita. Kalau kita ingin melampirkan bukti otentik itu di laporan, ya itu malah bagus Bapak Ibu. Namun jika kesulitan, ya kan kita boleh sekarang eranya teknologi, ya bisa diketik gitu ya. Kita tinggal menuruti maunya reviewer saja gitu ya, atau penilai saja. Kalau maunya tulisan tangan ya tinggal ditulis tangan aja. Kalau ternyata nggak apa-apa, boleh diketik ya diketik aja begitu Pak. Yang jelas ketika observer atau pengamat itu pasti membubuhkan tanda tangan di bawah gitu ya setelah mengamati proses mengajar Bapak Ibu sekalian. Gitu Bapak Ibu. Ya, ada lagi tuh Pak di chat ada pertanyaan, mungkin maksudnya kalau diseminarkan, apakah dokumentasi saat seminar dilampirkan? Oh, ini belum terbaca ini. Saya buka chatnya dulu Pak Ilmi. Itu saya jawab dilampirkan bersama dengan presensi daftar kehadiran. Daftar kehadiran itu kalau yang pernah saya lakukan. Apa itu Pak? Untuk yang diseminarkan itu loh Pak. Biasanya kan selesai semua kemudian diseminarkan di KKG gitu biasanya. Di kelompok kerja guru gitu. Halo? Halo ya Pak. Jelas Pak suaranya. Bentar ini Pak. Mainannya Jawa tutup. Saya. Buka apa tutup? Tutup udah malam. Ampun Bapak Ibu. Ini Kak Oling ini, bentar. Sambil nunggu Pak Slamet, jadi itu yang pernah saya lakukan. Terkait dengan apa niku seminar ujian ngoten nggih Pak Ilmi nggih. Memang beberapa penilai ada yang harus menyertakan bukti aslinya ya atau otentiknya gitu ya, seperti daftar hadir. Mungkin Pak Ilmi bisa sharing dulu pengalaman Pak Ilmi. Jadi kalau pengalaman dari saya itu daftar hadir di KKG itu disertakan. Jadi di situ itu ada foto. Jadi apa itu ya presentasi itu difoto sambil di sebelahnya itu ada judulnya gitu. Judulnya apa di situ difoto, kemudian ada daftar hadir dari itu Bapak Ibu guru yang hadir pada seminar tersebut itu dilampirkan itu. Terus mengetahui ketua KKG sama ketua gugus, biasanya seperti itu.
Ya, itu untuk yang kenaikan pangkat ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang kenaikan pangkat seperti itu. Mohon maaf Pak Ilmi, Mm-mm. izin bertanya. J, PTK yang barusan saya kirim ke jenengan itu kan mau saya seminarkan, tidak mau Pak, memang kemarin sudah saya seminarkan tapi memang belum foto. Mm-mm. Itu misalkan daftar hadirnya itu cuma guru yang hadir Pak, guru kelas. Maksudnya teman-teman guru saya, apa enggak apa-apa itu Pak? Itu rencananya kan mau saya buat untuk tugas UKIN. Ya, jadi kalau bisa itu ini Bu, lintas karena kan seminarnya itu di KKG ya. Jadi itu nanti lintas lembaga Bu. Oh gitu. Ya, Misalkan lintas gini lembaga. Pak, saya SD 1 dan SD 2, 2 SD itu enggak apa-apa Pak? Atau gimana? Ya, di KKG-nya itu mencakup berapa Bu? Kalau di KKG saya itu kan 7 lembaga, jadi nanti yang diundang ya 7 lembaga itu Bu, gitu. Makanya kalau ini Pak, maksud saya ini kan sudah mepet Pak kalau untuk UKIN. Mungkin kalau untuk yang sudah kenaikan mepet pangkat, ya. kalau kenaikan pangkat mungkin bisa Pak. Iya nanti ya, bisa baik. Jadi kalau UKIN itu ini Bu, jadi kalau enggak diseminarkan itu nilainya kurang. Kalau diseminarkan itu ada tambahan nilai. Jadi itu diterima Bu, dua-duanya Bu, kalau untuk UKIN. Iya, berarti Jadi kan PTK saya yang tidak diseminarkan itu tetap dapat nilai, yang diseminarkan juga dapat nilai, tapi nilainya lebih banyak. Jadi kalau memang waktunya terbatas tapi sudah dipresentasikan ya wes itu aja Bu, yang di itu daftar hadirnya berapa orang itu aja enggak apa-apa. Oh, berarti diseminarkan dengan teman sejawat dan teman SD tetangga enggak apa-apa ya Pak ya? Ya, SD tetangga gitu Bu. SD Ya. tetangga. Kalau Pak Saroni ini memang idealnya itu ada susunan panitia Bu. Oh gitu. Iya, Harus ada susunan panitia seminar itu ada. Jadi apa saja Pak makanya itu, Pak? kan KKG itu dihidupkan itu gitu Bu. Jadi paling enggak itu 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali itu ada pertemuan. Nah sebenarnya di pertemuan itu nanti itu teman-teman yang mau presentasi atau mau seminar itu diberi kesempatan Bu, gitu. Jadi nanti kan konsumsi sudah ikut KKG gitu loh. Itu sebenarnya itu seperti itu tujuannya itu. Jadi lebih ringan. Kalau ngundang sendiri teman-teman itu kan mesti ngasih snack, ngasih itu Bu. Ya. Nah, kalau pas waktu pertemuan terus presentasi sebentar difoto, terus nanti apa itu presentasinya itu ikut di situ, itu lebih ringan. Tapi teman-teman kan kadang kan pas waktu kenaikan baru nyari orang kan untuk tanda tangan. Jadi lebih berat gitu loh ini. Jadi mohon itu ketua KKG-nya disentil, jadi apa ya, dianggarkan. Jadi tiap bulan itu yang mau seminar siapa gitu, mau seminar PTK siapa gitu. Jadi sudah disiapkan, ada proyektornya, ada LCD-nya dan lain sebagainya di situ gitu. Kalau KKG tempat saya itu sudah Pak, maksudnya sudah pertemuan 1 bulan itu 2 kali malah. Cuman yang untuk PTK, iya. Tapi kalau untuk PTK, untuk saya sendiri itu belum karena baru mau naik pangkat kan Pak. Belum jadinya. Iya ya. Jadi besok kalau mau naik pangkat Bu, itu nebeng saja di situ Bu. Nebeng saja. Jadi mungkin sebelum mulai atau sesudahnya itu Bapak Ibu ini saya mau seminar sebentar untuk PTK saya gitu. Nanti saya ambil dokumennya gitu. Itu lebih bagus Bu. Iya, ide bagus itu Pak. Terima kasih. Seperti itu. Ya Allah. Untuk itu Pak Ilmi, jumlah lembaga yang misalkan kita seminar itu tidak ada minimal atau maksimal. Kalau maksimal enggak Mbak ya. Minimal berapa lembaga gitu, misalkan 3 atau 5 gitu, Pak, dalam sekali seminar itu. Sekali seminar itu tergantung di gugusnya masing-masing Bu. Kalau di gugus saya itu ada 7 lembaga, jadi itu diundang semua itu. Diundang semua, tapi ya perwakilan juga boleh Bu. Tapi ya di situ nanti kan di situ ada tanda tangan dari ketua KKG sama ketua gugus Bu.
Kalau Ya. peserta seminar yang hadir kan ketentuannya minimal 15, maksimal Nah, tidak ada. Nggih. Nah, nggih. kalau lembaga itu belum ada ketentuan atau memang satu gugus harus 7 lembaga gitu ya, Pak? Enggak ada, Bu. Enggak ada ketentuan itu. Cuman kita kan disesuaikan saja dengan KKG. Biasanya itu KKG itu biasanya ya ada 5 atau 6 gitu biasanya ya. Kurang lebih ya, 1 KKG itu. Jadi itu aja yang diundang, enggak apa-apa. Jadi masing-masing lembaga misal perwakilan 3-3 juga boleh gitu. Nggih. Itu yang terpenting itu di situ, Bu. Biasanya itu, Bu. Jadi kalau enggak ada itu ya mesti dikembalikan itu dari dinas itu. Ini kok enggak ada ini itunya, belum diseminarkan gitu. Betul, perlu seminar. Nggih, sami-sami, Bu. Ini sharing pengalaman. Barangkali Pak Saroni, monggo Pak Saroni. Nanti ditambahkan Bu Putri nanti. Monggo Pak Saroni. Ya, Pak Ilmi. Ya, nggih. Jadi kalau saya untuk seminarnya itu tidak melalui KKG, tapi di sekolah sendiri hanya mengundang 3 sekolah yang terdekat. Oh, Gitu, 3 Pak Ilmi. sekolah. Berarti Ya. biaya sendiri, Pak ya. Betul, betul. Yang saya bilang tadi makanya kalau lebih murah itu memang di KKG gitu. Nggih, monggo. Kebetulan KKG-nya nggak jalan, Pak Ilmi di sini. Oh, KKG-nya enggak jalan. Diganti aja, Pak. Pak Saroni aja di ketua nanti jalan itu. Oh, gitu ya. Iya, ini memang di beberapa daerah itu ada KKG yang enggak jalan, Pak. Sehingga apa? Kasihan guru-guru itu akhirnya kalau ngundang 3 lembaga itu paling enggak kan sudah berapa itu kan biayanya kan ya. Kalau ngasih minum saja kan enggak mungkin, Pak Saroni ya. Masa ngundang 3 lembaga terus ngasih minum saja kan enggak mungkin. Jadi itu lebih berat nanti bebannya gitu. Jadi kita ada simbiosis mutualisme, Pak Ilmi. Jadi kalau misalkan ada gitu. sekolah lain yang mau gitu, yang mau kena jadi tingkat, ini apa hadir. ada di lembaga lain juga ada yang mau seminar gitu, Pak ya? Sama-sama gitu mungkin ya. Oh, nggih. Jadi simbiosis mutualisme betul itu. Nggih. Nggih Pak Saroni, terima kasih. Jadi bisa seperti itu, tapi itu ya kalau memang sama-sama nanti 3 lembaga itu ada yang seminar itu lebih bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau dikoordinir di KKG. Jadi nanti ada tanda tangan ketua KKG sama ketua gugusnya. Sehingga untuk seminarnya itu lebih formal karena kan ada stempelnya itu. Jadi lebih formal gitu. Oke, saya kembalikan ke Bu Putri sama Pak Slamet. Silakan, Bu. Oke, terima kasih Pak. Ini saya menambahkan sedikit tadi yang minimal berapa sekolah nih. Kalau yang saya baca di bukunya Bu Suharsini itu minimal 3 sekolah yang berbeda. Atau maksudnya 1 sekolah sendiri sama 2 sekolah yang lain. Itu sudah boleh. Oke. Berarti Pak Saroni tadi sudah boleh, Bu ya. Minimal 15 orang. Nggih. Minimal 15 orang dari 3 lembaga. Nggih, dari 3 lembaga. Nggih, terima kasih Bu Putri. Nggih, sama-sama Pak. Monggo Bapak Ibu yang lain ini tambah malam tambah semangat ini ya. Jadi kita banyak pencerahan di sini ya. Silakan. Mohon maaf Pak Ilmi dan Bu Putri. Saya di situ kan yang saya kirim di FPTK saya itu daftar hadirnya cuma 8 orang. Itu nanti saya tambahi, Pak. Atau gimana itu? Iya, Bu, tambahi aja, Bu. Ya. Iya. Namanya kita itu guru kan tetangga gitu nggih, Pak nggih. Ya, cari tetangga-tetangga situ. Kalau enggak ada ya tukang kebunnya enggak apa-apa. Ya, intinya kan maksudnya guru yang sekolah sebelah. Iya, nggih. Jadi intinya itu untuk persyaratan itu memang harus dipenuhi, Bu ya. Jadi sehingga nanti nilainya bagus gitu, nggih. Nggih, yang lain, monggo. Ini kita sudah teknis ya, Bu Putri ya. Nggih, betul Pak, karena sudah pertemuan keempat. Mungkin kalau yang belum ya berarti sekarang
harusnya sudah proposal outline itu sudah ada gitu. Jadi pekan depan sudah bisa selesai sama-sama juga. Oke, kemarin itu bagus sekali Bu. Jadi kita itu sebenarnya itu biasanya itu backlist itu atau dikembalikan itu dari kemarin itu kan kajian pustakanya itu tahunnya itu ternyata tahun-tahun lama gitu ya. Jadi di bawahnya 5 tahun. Nah kemarin diberi Bu Putri sama Pak Selamat trik nyarinya di Google Scholar ya Bu ya. Nggih, Scholar atau Nah, Garuda atau di juga mana bisa. kemarin Bu itu Bu? Garuda. Garuda, nggih. Di Garuda sama satunya Sinta itu ya kemarin ya. Betul. Nah, itu jadi milik saya itu besok tak perbaiki lagi itu cari yang 2022. Nah, itu dari yang pengujinya mesti wah 2022 jiplak mana ini kan enggak mungkin kan ya. Enggak mungkin di backlist itu, enggak mungkin dikembalikan ya. Karena kajian pustakanya terus daftar di belakangnya itu sudah tahunnya sudah tahun muda gitu loh ya. Jadi tahun lama. Jadi bagus itu. Terus sama modelnya ya Bu Putri ya. Untuk model itu boleh yang lama-lama Bu. Atau yang PBL sama PJBL. Itu yang tren Sebenarnya sekarang ini itu ya. kan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan, gitu, Pak. Okay. Tapi Guyon ya saja memang itu ada, karena okay. Selama ini yang PPG itu punya apa ya RPP itu ya kalau enggak PBL ya PJBL gitu. Okay. Sebenarnya pakai yang lain kayak tadi discovery learning itu bisa, inquiry learning juga bisa. Kemudian cooperative learning itu kan ada banyak sekali tipe-tipenya, itu juga bisa. Kalau milik Bu Putri tadi apa Bu? Itu Bu. Yang PTK saya itu pakai active learning. Active learning. Active learning Tahun itu berapa itu Bu? Milik Silberman ini 2007 kalau tidak salah buku utamanya. Oh 2007. Itu sebenarnya kalau buku utama itu tahun lama nggak apa-apa. Yang penting hasil-hasil penelitiannya itu yang perbarui lagi lama, gitu ya. Buku pokok itu kan biasanya memang teori pokoknya dari zaman-zaman dulu nggih. Oke, baik. Silakan Bu Susi, dipandu Bu Susi. Ya, silakan untuk teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu yang mau menanyakan bagaimana pembuatan PTK-nya, silakan. Oh ya, Bu Putri tadi untuk tahunnya itu berarti boleh ya yang lama nanti disambung dengan yang baru gitu ya? Iya, yang saya maksud lama tadi adalah teori induknya. Misalnya kayak ini gitu tadi ya. active learning punya Silberman itu ternyata 2006 ya, bukunya 2006. Itu teori utamanya. Nah, nanti yang lain bisa ditambahkan dengan yang lain. Tapi kalau itu hanya saduran begitu ya, yaitu usahakan yang baru-baru, tidak yang lama. Ya. Gitu. Biasanya 10 tahun terakhir itu masih bisa. Terima kasih Bu Putri. Bab 2. Sama ini mungkin saya share screen sedikit ya. Sama-sama. Tadi terkait ini ya. Terkait instrumen Bu. Ya. Ya instrumen tadi ya. Sebelum ke instrumen, untuk melahirkan instrumen kan tadi di bab 2 harus ada di bab 2 bapak harus ibunya ada, tadi gitu. Ya. Nah, ini misalnya di contoh yang di modul itu saya sebutkan variabelnya adalah keaktifan siswa. Maka minimal itu harus ada teori-teori ini, keaktifan pengertian,
kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian indikator, Nah, itu ada cara indikatornya itu, Bu, mengukur, ya. sama cara meningkatkan. Ini untuk memudahkan kita membuat instrumen. Misalnya ditemukan, oh ternyata indikator keaktifan siswa itu ada 5. Nah, maka nanti di instrumen kita, misalnya instrumennya lembar observasi, ya ada 5 aspek. Begitu. Itu insya Allah memudahkan. Kemudian di cara meningkatkan atau cara mengukur dulu ya. Cara mengukur ini juga bisa memudahkan kita. Misalnya ternyata cara mengukurnya keaktifan siswa bisa dilakukan dengan observasi. Tidak bisa menggunakan tes ya karena tidak valid nanti. Gitu. Kemudian cara meningkatkan ini untuk menyambungkan nanti dengan solusi yang kita tawarkan. Ini misalnya salah satu cara meningkatkan keaktifan siswa itu bisa dengan pembelajaran kooperatif. Tuh, nah kan jadi nyambung nanti dengan solusi yang kita tawarkan. Nah, kalau pembelajarannya atau solusinya itu ya pengertiannya apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa, kemudian kelebihan atau manfaatnya. Nah, ini mestinya salah satunya di kelebihan atau manfaat ini adalah cooperative learning tipe NHT ini bisa meningkatkan keaktifan siswa. Gitu, jadi nyambung ya antara tadi bapak sama ibunya gitu ya. Kemudian di kerangka pikir ini hanya menyambungkan ya. Kalau tadi kan masih sendiri-sendiri di variabel A sama variabel B. Nah, di kerangka pikir ini dibuat kata-kata yang menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara keduanya. Itu hanya meringkas saja. Kemudian hipotesis. Nah, instrumen tadi lahir dari sini. Lahir dari ini, tadi indikator keaktifan siswa. Kalau hasil belajar tadi biasanya itu ya, kisi-kisi misalnya soalnya ada butir-butir soalnya ada berapa gitu. Kemudian jenis soalnya apa, bentuk soalnya apakah pilihan ganda atau esai. Ya, lagi. Saya masih ada suaranya Bapak Ibu? Masih, Bu, masih. Saya khawatir kok barusan offline. Iya. Begitu Bapak Ibu. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi teorinya apa? Kalau hasil belajar ya biasanya dengan tes. Tuh. Kalau ini tadi keaktifan atau motivasi. Kalau motivasi bisa observasi, bisa angket. Kalau saya ini dulu kemandirian belajar itu saya pakai angket. Bentar, saya coba tampilkan ya. Ini saya tidak pakai hasil belajar ya karena fokusnya di kemandirian belajarnya. Ini kan data hasil angket. Ini kalau sudah di bab 4 nanti kuantifikasinya begini. Kalau ini dulu saya menggunakan yang 2 pilihan saja ya dan tidak. Di SD ini memang sarannya begitu ya, pakai 1, 0 saja ya tidak saja. Kalau mau pakai 1, 2, 3, 4 ya bisa. Tapi ini dulu saya pakai 1, 0. Kemudian kalau sudah dianalisis semua, tinggal diklasifikasikan apakah dia masuk ke kategori kurang, cukup, sedang, baik, atau sangat baik. Itu tadi kalau kuesioner ya. Nah, kalau wawancara itu dideskripsikan. Nah, ini sebagai data pendukung. Karena kadang mungkin ada indikator yang tidak bisa kita observasi. Seperti keyakinan itu kan susah untuk diobservasi ya. Jadi itu dulu saya tambahkan dengan wawancara. Ini indikator keberhasilannya. Kalau sudah mencapai indikator keberhasilan, berarti sudah dicukupkan. Nah, ini berarti tadi nama-namanya ya. Ternyata di sini saya juga menyingkatnya itu. Nah, pakai inisial, Bu ya. Betul, inisial. Inisial subjeknya 11. Ini
Kemudian, nah tadi ini pratindakan ya. Pratindakan saya mengambil tindakan sendiri karena datanya belum lengkap yang awal. Tapi kalau misal Bapak Ibu sudah punya data, misal di tahun lalu atau semester lalu atau hasil UTS, itu bisa juga digunakan. Tinggal mencantumkan saja di sini, oh nilainya sekian, misal rata-ratanya sekian, yang tuntas berapa persen, yang tidak tuntas berapa persen. Tuh. Kemudian di siklus 1. Nah, siklus 1 dijelaskan perencanaannya apa, tindakan dan observasinya bagaimana, sampai refleksinya kekurangan dan kelebihannya apa. Kalau ini dulu malah saya masukkan ke isi ya, foto-fotonya. Ini harusnya di lampiran saja cukup, tidak harus dimasukkan ke isi. Nah, ini sebenarnya kan hanya memindahkan isi RPP itu ke sini ya. Langkah-langkah RPP itu ke hasil penelitian, tinggal ditambahkan yang dinarasikan terjadi gitu Bu ketika, dinarasikan yang terjadi ketika pelaksanaan. Ini, nah observasinya kementerian belajarnya berapa, ini di pertemuan. Kalau ini saya dulu satu siklusnya 2 pertemuan, tapi kalau untuk Bapak Ibu kemarin berapa ya, saya kok lupa 2 atau 3 ya. Masih ingat Pak Ilmi, saya kok malah lupa berapa pertemuan. Di modul insya Allah ada minimal berapa pertemuan. Siklus untuk ini untuk kenaikan pangkat ya. Sepertinya di sini di siklus. Ini. Oh enggak sih, ini 1 semester sekitar. Oh ini nih. Bukan ya. Kok perasaan saya tulis tapi saya lupa di mananya. Oh ini nih, tindakan dilakukan minimal 2 siklus yang masing-masing siklusnya terdiri dari 3 pertemuan. Tuh kalau untuk Bapak Ibu, ini kalau dulu kan saya masih mahasiswa ya, jadi satu siklusnya hanya 2 pertemuan. Tuh kemudian di rata-rata berapa, adakah peningkatan? Tuh. Hasil angketnya, kategorinya apa, berapa persen, hanya gitu saja. Nah kemudian direfleksikan apa yang kurang, apa yang lebih. Nah, ini kelebihannya, ini kekurangannya. Kekurangan secara rinci. Nah, ini kalau untuk Bapak Ibu tidak perlu rinci ya, misalnya hanya seperti ini, misal jurnal belajar kurang sistematis, hanya singkat-singkat saja tidak masalah. Apa saja yang belum maksimal di siklus 1, kemudian nanti diperbaiki di siklus 2. Itu kalau sudah siklus 2-nya sudah meningkat, bisa dicukupkan. Selesai, tinggal terakhir kesimpulan. Oke, begitu mungkin sementara Bapak Ibu sekalian. Sampai sini dulu. Ada yang mau didiskusikan? Itu ada di chat Bu, ada sepertinya Bu Sulfa itu. Bu Sulfa. Oh ya, nanti PTK-nya bisa di-share. Oh ya, ini saya kemarin sudah membuat bitly-nya, lupa belum share. Ini. Ya Bu, di-share Bu, biar bisa jadi contoh teman-teman ya. Bitly, contoh PTK. Contoh PTK guru SD. Saya tulis di ini nggih. Mana di itu lagi Bu.
saya mau tanya di siklus 1 dan 2 itu misalkan satu siklus itu harus 1, 2 atau 3 pertemuan, atau satu siklus itu cukup 1 pertemuan atau 2 pertemuan saja, atau bagaimana? Oh, ini seperti yang di referensi yang saya gunakan, Bu. Ini punya Bu Ari Kunto dan kawan-kawan, dan Mbak Suharjono dan Pak Supardi. Ini kalau untuk kenaikan pangkat itu seperti yang tadi saya sebutkan, berapa tadi? Dua siklus dengan masing-masing siklusnya 3 pertemuan. Itu minimalnya. Berarti untuk satu siklus kan 3 pertemuan. Misalkan pertemuan pertama mengadakan formatif, kemudian pertemuan kedua, ketiganya itu observasi, cuman gitu atau bagaimana gitu? Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Dwi ya. Pertemuan itu apakah sama dengan JP? Kalau sekarang mungkin tematik ya. Satu pertemuan tergantung nanti apa namanya ya, permasalahannya Bapak Ibu. Kalau saya dulu hanya IPA saja kan, jadi IPA 1 kali IPA misal 2 kali jam pelajaran itu baru 1 pertemuan gitu. Jadi 1 pertemuan, bentar coba saya langsung ke contohnya saja ya di RPP-nya. 1 pertemuan itu biasanya 1 kali pelaksanaan modelnya. Itu kalau saya dulu menggunakan active learning dengan tipenya jurnal belajar. Bentar, coba saya share RPP-nya ya. Nah, saya cari dulu RPP. Nah, ini. Bentar. Itu Bapak Ibu juga bisa langsung menuju ke chat itu, di kolom chat. Linknya ada banyak ya, termasuk yang Pak Ilmi share kemarin ya, beberapa PTK-nya di situ juga. Ini RPP-nya, jadi dulu saya buatnya 1 RPP untuk 2 kali pertemuan ya, dengan langkah-langkah yang sama. Ini jadi ada ya kegiatan pembukaan ya seperti biasa. Masuk, kalau saya kan tadi pakai active learning ini ya, kontrak belajar, apa lantas apa, dan sekarang bagaimana, dan jurnal belajar. Jadi ini solusinya harus muncul di RPP-nya. Kemudian di kegiatan inti, siswa melakukan apa saja, dan kegiatan akhir. Nah, ini semuanya menerapkan solusi yang ditawarkan gitu. Misalnya tadi saya menggunakan active learning dengan tipe 3 tipe itu, ya saya terapkan di masing-masing pertemuan. Begitu. Ini pertemuan 1, yang ini pertemuan keduanya. Ini karena kalau saya kemandirian belajar nggih Bapak Ibu, jadi tidak terpaku pada materi. Gitu. Nah, nanti beda lagi mungkin kalau yang hasil belajar itu kan terpaku materi ya. Nah, itu nanti bisa dipecah-pecah materinya. Kan satu KD biasanya banyak ya, ada beberapa indikator. Jadi mungkin yang di pertemuan 1 itu indikator 1, pertemuan 2 materinya indikator 2, dan seterusnya sampai ke siklus terakhir. Seperti itu, Bu. Siapa tadi, Bu Dian, nggih? Ya, nggih. Nggih, Bu. Terima kasih ya atas jawabannya. Nggih, sama-sama.
Kalau di Bu Suharsini Arikunto ini juga disebutkan misalnya di pertemuan pertama baru pengenalan saja boleh, kan kadang kita menggunakan metode baru itu anak-anak masih penyesuaian ya, sehingga kadang data itu belum bisa kita ambil. Nah itu misal di pertemuan pertama hanya pengenalan boleh, kemudian nanti baru pertemuan kedua dan ketiga itu mencobakan metode barunya itu boleh seperti itu. Gitu Bu Dian dan Bapak Ibu sekalian. Itu. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Silahkan. Halo, silakan Bapak Ibu, barangkali Ya, ada yang atau nggih. belum jelas. Atau mungkin ada yang masih bingung masalahnya apa. Mau nulis apa. Nanti bisa kita bantu. Gak apa-apa misalnya baru punya masalah gambaran. Ini perilaku-perilaku yang muncul. Nah, barangkali nanti bisa sharing juga. Monggo, yang lainnya silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Berarti untuk pertemuan depan itu paling enggak sudah bab 5 Bu Putri ya. Nggih, bab 5 Ya, tinggal laporkan ya. pekan depan itu. Tinggal laporan. Nggih. Untuk milik saya Bu ya, nanti di itu yang sudah perbaikan itu Bu, yang di contoh PTK ini, yang dikirim. Halo Bu Gimana Putri. Pak? Mohon maaf Yang terputus. dikirim di Bitly itu loh Bu, contoh PTK guru, Nggih. HTTP Bitly itu Nggih. yang sudah diperbaiki kemarin tuh Bu, yang dikasih catatan merah, Cek dulu. belum ya? Mestinya sudah, tapi saya cek dulu. Yeah. Kan waktu pertemuan lalu saya ini ya, saya sudah beli Iya, merah-merah. di itu mau tak perbaiki nanti gitu loh. Oke, iya saya kemarin belum cek Yeah. ke Pak itu ya, muka nggak hilang ya. Kalau hilang susah ini. Bentar. Coba sambil saya buka. Oke. Wah, sepertinya kok tidak ada merah-merahnya ya. Kemarin perasaan saya pakai ini ya. Sudah belum ada Bu. Iya Bu. Belum ada ya Pak ya. Iya, belum ada merah-merahnya. Coba nanti dikirim yang itu Bu, nggih. Nggih, coba nanti saya cari dulu. Kok ini Nggih, nggih. perasaan saya di sini tapi kok nggak ada ya. Ini yang ada malah Yeah. punya Bu Cahyani ya. Mm-mm. Nggih, nanti tak cari dulu Pak Ilmi. Nggih, nggih. Nggih. Monggo Bapak Ibu, silakan. Di sini sama-sama belajar ya. Jadi kita ndak ada yang itu, sama-sama belajar. Monggo. Pak Saroni, monggo Pak Saroni. Barangkali sudah siap Pak Saroni? Sudah, insya Allah. Oh, wah, itu sudah siap. Atau mau share screen boleh Pak Saroni ya. Boten Bu. Sharing Bu Putri. Iya Pak. Saya kan yang baru mengikuti untuk pembahasan mungkin dari bab 1 sampai bab seterusnya saya belum tidak mengikuti. Jadi untuk judul PTK saja Bu Putri. Oh ya, silakan Pak. Kira-kira kalau menurut Ibu Putri ini kan ada variabel 1, variabel 2 ya Bu Putri ya. Ya. Saya judulnya penerapan model discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar tema 3, pokok dan penemuan subtema 1, penemu yang mengubah dunia siswa kelas 6 SD Negeri Walantara 3. Itu enggak apa-apa ya Bu,
kalau misalkan Ya, kan biasanya ada yang dibalik ya, meningkatkan hasil boleh. belajar melalui Ya, ya enggak apa-apa Bu ya. ya boleh Pak. Ini kemarin juga sudah ditanyakan apa variasi judulnya ya. Variasi Iya. judul di modul insya Allah juga ada Pak. Bentar, saya cek dulu. Di modul itu saya berikan contoh-contoh alternatif judulnya. Ini berarti tadi punya Pak Sahroni permasalahannya ada di hasil belajarnya ya Pak ya? Sudah membuat outline-nya Pak? Sudah membuat outline ini bab 1 isinya apa, bab 2 apa, begitu? Sudah selesai. Oh, sudah selesai, Masya Allah. Sudah selesai berarti. Terus ini apa ini yang masih kurang? Ini Hanya saya judulnya, Bu. buat PTK-nya kebetulan di tahun 2020, Bu. Jadi sudah diseminarkan sudah. Saya cuma hanya fotonya saja kebetulan yang dokumentasinya waktu itu hilang, jadi saya mau rencananya mau diakal-akalin mau foto lagi gitu, Bu. Diakal-akali. Diseminarkan lagi kan boleh. Oh iya ya boleh. Iya. Ibu. Mantap ini berarti Pak Sahroni sudah selesai. Ini bisa dikirimkan ke kami Pak, nanti bisa kami beri masukan ya. Atau bisa buat contoh untuk teman-teman yang lain. Karena sudah selesai punya Pak Sahroni. Insyaallah nanti. Ya. Bisa itu tadi judulnya punya Pak Sahroni, tidak harus berawal dari peningkatan tapi bisa juga dari penerapan gitu. Penerapan model apa untuk meningkatkan keterampilan apa atau hasil belajar gitu. Oke, terima kasih Pak Sahroni sharingnya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Ini tadi saya lihat ada Bu Asriani ya yang dari Papua ya. Di Papua itu ya sudah malam sekali ini. Bu Asriani sudah malam sekali. Halo Bu Asriani. Ya, maaf Pak, tadi salah kepencet itu, lihat linknya jadi kirim balik lagi. Sudah mengantuk Pak, efek mengantuk. Oh, sudah mengantuk Bu. Jadi jam berapa ini Bu? Salah kirim ya. Jam 11 ya? Oh, ya iya, 16 menit lagi. Loh, wah luar biasa ini Bu Asriani ini ya. Bermalam terus ini ya, begadang terus ini. Di sana. Bagaimana Bu Asriani? Sudah jadi PTK-nya? Iya Bu, ini saya masih amburadul ini PTK-nya Bu, karena biasa di Papua kurang sosialisasi masalah hal-hal seperti ini. Terus rata-rata juga kopas-kopas begitu. PTK-nya ambil-ambil yang di Google saja begitu. Kemudian ini rata-rata kemarin juga saya lihat teman itu penggunaan model pembelajaran demonstrasi itu Bu, kira-kira bagaimana nanti itu, karena saya nanti persiapan kemarin untuk mau pengusulan tahun besok dari 3D ke 4A. Wah, mantap ya, ini wajib publikasi ya. Mantap ya Bu Asriani ya, ini satu langkah lebih maju dari teman-teman yang lainnya. Kalau tadi kekurangan informasi, ternyata Bu Asriani sudah mendahului ya. Iya. Ya, pakai metode demonstrasi ya untuk permasalahan apa Bu? Hasil ini saya penggunaan model pembelajaran demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar. Oke, hasil belajar berarti ada permasalahan di hasil belajarnya begitu ya. Ada ini rendah begitu ya, Bu? Iya. Berapa persen yang rendah, Bu? Ada lebih dari 50%? Lebih dari separuh? Sepertinya masih buka lembaran itu. Iya, Bu. Kitabnya luar sudah biasa Bu Asriani ya. Semangat Bu Asriani. Ya. Iya Bu, iya Pak. Ini masih belajar ini minggu dan kemarin saya tidak sempat ikut juga, jadi pas tadi lihat link langsung ikut kebetulan PTK saya ini asal jadi saja Bu.
Ya, itu lebih bagus Bu daripada yang hanya ada di angan. Ya, sudah ada wujudnya, itu sudah sangat bagus itu. Ya Bu Asriani, berarti ini juga sudah selesai ya Bu Asriani ya? Iya Bu. Oke mantap. Ada kendala Bu? Kendalanya sih banyak sih Bu. Bingung saya. Kalau bingung di-share biar nggak bingung ya. Nah, Bingungnya sama-sama, nggak ini sendirian. Pak sekalian mau tanya yang tadi apa Ya. tentang penulisan nama siswanya tadi bukan saya dari yang pengusulan 2017 itu juga semua tulis nama lengkapnya begitu. Sampai yang sekarang juga masih pakai tulis nama lengkapnya. Apa itu harus di apa inisial saja begitu ya? Iya, lebih baik inisial saja. Atau mungkin pakai nomor absen gitu juga bisa. Iya. Iya, atau disingkat seperti tadi ya punya saya itu AC gitu atau singkatan huruf kapital nama depannya nama depan huruf depannya nama masing-masing anak juga bisa. Iya. Iya. Gitu Bu Asriani, mantap ya. Oke, lanjutkan Bu, nanti bisa juga dikirimkan ke kami untuk kami berikan masukan. Bisa juga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu yang lain ya. Ini dari Papua sudah lahir satu PTK. Ayo Bapak Ibu yang lain jangan mau kalah. Ya, terima kasih Bu Asriani. Iya, sama-sama Bu. Oke, monggo yang lain. Ini kalau sekarang selain Bu Asriani, mana lagi nih yang paling jauh? Irma dari mana Bu Irma? Dari Serang juga, Bu. Dari Serang. Pandeglang tuh Bu. Pak Sahroni ya. Pandeglang. Iya, satu sekolah sama Pak Sahroni. Oh, Masya Allah. Sudah selesai juga ini sebenarnya Bu Irma ya? Iya, tinggal UKIN dan UP. Oh, Masya Allah. Sedikit lagi berarti ya. Berarti ini PTK-nya juga sudah selesai ya Bu Irma? Iya, sudah Ibu. Sudah diseminarkan juga ya? Kalau diseminarkan belum Bu. Oh, masih belum. Masih kurang apa? Kemarin baru beres PTK-nya itu dikumpulkan tanggal 28. Kemudian untuk karena saya prajab, jadi PTK itu dibuat ketika saya PPG gitu. Jadi belum ada kesempatan buat menyeminarkannya gitu, Bu. Oh, oke. Semoga bisa segera diseminarkan ya. Iya. Sudah selesai juga ini, tinggal ya tadi tinggal seminarkan saja ya. Terima kasih Bu Irma. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah punya semua ya. Tinggal apa dong? Tinggal dibagikan ya. Kalau seminarnya itu harus ini ya, harus offline ya. Maksudnya kalau misal online gitu tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Harus ada foto sama daftar hadir tadi ya. Oke. Oke, monggo. Bagaimana ini selanjutnya atau kita cukupkan? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang masih ditanyakan? Ada yang masih bingung. Oh, ini Bu Cahyani yang kemarin ya? Cahyani Ya. sudah selesai juga Bu Cahyani ya. Bu Cahyani dari Jakarta. Kalau Bu Muhariroh ini? Bu Muhariroh bagaimana Bu Muhariroh? Bu Muhariroh? Aman sejauh ini? Masih bab 1. Masih bab 1. Alhamdulillah sudah ada ya, sudah ada draftnya itu luar biasa juga. Bagaimana Bu Muhariroh? Ada ini kendala atau mungkin bisa sharing apa yang sudah ada di perencanaan Bu Muhariroh? Masih bingung nih Bu, yang bab 2-nya bagaimana?
Apa Oke, kalau harus boleh tahu, lihat buku ya? judulnya Harus dulu lihat apa buku nanti ya? kalau judulnya sudah jelas nanti insya Allah bab 2-nya gampang. Itu Bu. Judulnya tuh motivasi. Saya ingin membangun kemandirian siswa tunagrahita gitu di sekolah saya untuk mata pelajaran membaca bahasa Indonesia Oh, oke. Ini Ibu menggunakan media kartu. guru kelas atau guru pendamping khusus? Ih, double. Oh, double. Masya Allah, luar biasa ya. Karena gini kan, sekolah saya itu hampir tiap kelas itu ada. Kadang guru sebelum saya tuh menyembunyikan identitas anak gitu. Jadi anak itu ternyata pas saya pegang, lu ketahuan dia belum bisa baca padahal udah kelas 4. Ada. Jadi akhirnya saya minta izin sama kepala sekolah untuk mengadakan pendampingan di luar jam pembelajaran. Jadi mulai dari kelas berapa ya? Kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu kami gabung jadi satu untuk ya itu tadi dampingi mulai baca aja. Karena ada yang kelas 5 aja belum bisa baca juga. Ya memang ada hambatan dari dirinya sendiri memang yang tidak bisa kita tekan untuk ayo baca kayak gini. Namanya juga siswa tunagrahita ya, hasil asesmennya menunjukkan anak tunagrahita memang gitu. Usianya malah kalau kelas 5 usianya mestinya dia sudah masuk kelas 6 ini Bu. Dia masih biasa. Banyaklah kasusnya. Oke, Bu Muharirah dari daerah mana ini Bu? Saya dari Sidoarjo. Oh, Sidoarjo, tetanggaan kita ya. Ternyata dekat. Oh, biasanya Surabaya. Iya, saya Surabaya. Oke, ini Ibu berarti guru pendamping khusus sekaligus juga guru kelas ya. Kalau tadi saya lihat kasusnya dari Ibu, berarti anak yang tunagrahita ini tidak banyak ya Bu ya? Maksudnya misalnya di kelas 4 itu ada berapa orang itu? Ada sekitar ada 4, ada 3, kelas lain ada 1, di kelas lain ada lagi 1, pokoknya hampir di setiap kelas itu pasti ada yang nggak bisa baca. Berarti SD-nya SD inklusi ya Bu ya? Enggak, SD-nya inklusi. Nah, ya baru bangunnya itu maksudnya itu guru-guru di sana itu baru bangun, baru sadar, oh ngemong ya, bukan berarti harus membuli. Kadang-kadang saya juga kena bully. Oke, baiklah. Ini berarti kalau menurut saya begini Bu, untuk PTK ini sebenarnya untuk siswa secara umum gitu. Karena nanti kalau kasusnya khusus seperti anak-anak yang spesial tadi ya, tunagrahita itu bisa masuknya ke studi kasus. Jadi bukan PTK karena hanya 4 orang gitu ya. Dari berapa orang Bu satu kelas? Kalau satu kelas kan saya gabungkan. Saya gabungkan dari kelas 3, 4, 5 itu ada lebih dari 5, ada 7 siswa. Jadi ada kelas 3 ada 2, kelas 4-nya ada 4, kelas 5-nya ada 1. Ini baru kedatangan lagi anak yang nggak bisa baca lagi gitu. Jadi acak dari banyak kelas gitu. Lipongan itu. Iya, berarti ini digabung ya kelas 3, 4, 5. Iya ya. Jadi fokus saya itu pas waktu pendampingan saya aja. Pas waktu saya memberikan pendampingan ke mereka, bukan pas waktu saya di kelas reguler itu enggak gitu. Iya, kalau menurut saya kok itu lebih ke studi kasus ya. Mungkin gitu ya Pak. Gitu. Ada Pak Slamet enggak? Ya Pak Slamet ya. Karena ini
Khusus, Heeh. kasusnya khusus kan? Heeh. Iya, Iya, Bu. tidak anak secara umum. Kalau PTK itu kan Kalau lebih ke refleksi terhadap pembelajaran iya di kelas sendiri pembelajaran gitu, Bu. nggih, Iya. secara umum. Oh gitu ya ya ya. Iya, nanti jenisnya bukan PTK lagi tapi studi kasus. Nanti Ibu ambil saja salah satu kelasnya. Itu bisa nanti dijadikan penelitian, cuman bukan PTK. Nanti penelitian yang lain itu case study, itu kualitatif maksudnya. Studi kasus. Iya, Ya, kalau saran saya untuk PTK di kelasnya Ibu saja, yang kelas besar, kelas apa? Maksudnya yang satu apa namanya? Mengajar secara umum. Iya. Kelas berapa 4. itu? Kelas 4. Kelas Ya, 4. sudah di kelas 4 itu saja. Iya. Oh, oke. Nggih. Ya, begitu ya Bu Muhariroh ya. Ya, siap, insyaallah. Oke. Kira-kira sudah menemukan gambaran apa yang belum? Belum. Nanti berarti digali lagi. Semoga pekan depan ganti sudah lagi ada ya. Iya, karena kalau tunagrahita kok menurut saya lebih ke studi kasus itu. Meskipun ada 7 beda orang ya ya. sama PTK apa ya? Apa ya studi kasus itu ya? Studi kasus ini penelitian kualitatif, jadi memang subjeknya sedikit, nanti lebih pada deskripsinya masing-masing anak gitu, masing-masing subjek seperti itu. Kalau ada treatment ya nanti treatmentnya khusus untuk anak itu. Tapi kalau PTK kan dia lebih pada proses pembelajarannya secara umum. Itu bukan hanya 1-2 orang saja. Makanya kemarin diidentifikasi masalah itu kita identifikasi di latar belakang ya, latar belakang kita detailkan yang bermasalah itu berapa orang, misalnya 50% siswa tidak lancar membaca misalnya, atau 70% siswa belum bisa menulis gitu. Atau mungkin membaca pemahaman, kalau yang kelas tinggi biasanya agak susah ya. Bisa baca tapi ketika ditanya ini isinya apa nggak ngerti gitu. Itu sering terjadi ya. Iya. Ya nanti berarti menggali lagi Bu Muhariroh. Atau kalau mau tetap itu ya berarti jenisnya bukan PTK, hanya saja studi kasus begitu, nanti deskriptif. Oke. Ya, begitu ya Bu Muhariroh. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Semoga ya pekan depan sudah ada draftnya ya Bu. Insyaallah. Oke. Oke, kita lanjut ke siapa ini? Ibu Lia PGSD atau Mbak ini mahasiswa ya? Mbak atau Ibu ini Lia PGSD. Ibu Lia, silakan. Mana Ibu? Atau ini Bu Titi nih. Titi dari mana ya? Ya, Bu Titi Rahmawati. Wah, sepertinya sudah mulai oleng Bu, ini sudah pukul 9. Iya, sudah pukul 9. Iya. Dan ini sepertinya Bu Putri, Bapak Ibu semua di sini kan banyak yang peserta PPG juga ya. Ini saya lihat peserta kita malam hari ini sedikit, karena beliau-beliau ini mungkin sedang mengejar tugas UKIN yang harus ini ya upload, mungkin harus dilengkapi gitu. Iya. Saya lihat banyak yang tidak hadir. Iya, hari ini cukup sedikit ya, kemarin-kemarin bisa sampai 20 lebih. Iya. Kebetulan tanggal 5 itu sudah harus praktik pembelajaran UKIN. Jadi mungkin pada lagi fokus ke persiapannya mungkin, Bu. Iya. Karena iya betul Bu. Saya pakai HP. Karena kelengkapan UKIN itu kan banyak ya.
kelengkapannya itu banyak yang harus dipersiapkan. Poin yang harus dipersiapkan teman-teman. Ya, yang lainnya ada yang masih ditanyakan? Ingat, waktu juga sudah malam, apalagi Bu Asriani. Ya, Bu Asriani. Jam 11, 2 menit. Masih semangat Ibu ya. Iya, semangat. Ada masukan ini dari Pak Sahroni, metode sosiometri ya. Kalau setahu saya sosiometri ini semacam ini ya, hanya pemetaan anak ini termasuk eksepsionalkah atau termasuk anak yang Trisolir gitu. Iya. Itu pemetaan teman-temannya saja. Iya, betul. Ya, atau mungkin dicukupkan dulu untuk pertemuan ini. Kita bertemu lagi pekan depan. Semoga sudah selesai semua ya. Ini berarti sudah semakin banyak. Kalau ini tadi tambahan dari Bu Sulfa sudah masuk. Tadi Pak Syahroni sudah selesai juga. Terus Bu siapa tadi? Bu Asriani sama Bu Muharrirah masih menggali lagi ya permasalahannya apa. Kemudian Bu Cahyani juga sudah selesai. Nanti tinggal sedikit lagi semuanya. Mungkin ada 20-an PTK yang lahir dari dari pelatihan ini ya. Amin, insya Allah. Iya, amin. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Iya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih. Semoga bisa bertemu lagi pekan depan ya Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat. Insya Allah kita masih yakin kalau PTK Bapak Ibu sekalian bisa selesai jadi dan nanti bisa juga bonusnya untuk kenaikan pangkat Bapak Ibu sekalian ya. Itu saja dari saya untuk pertemuan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Putri atas materi malam hari ini. Ya, dan nanti di materi yang terakhir ya di pekan depan nanti di materi yang terakhir kita akan bertemu kembali dan diharapkan teman-teman semua di sini sudah menyelesaikan PTK-nya ya Putri. Sudah banyak yang masuk gitu. Untuk malam hari ini mungkin kita cukupkan saja. Terima kasih Bu Putri yang telah jadi narasumber kita pada malam hari ini dan Pak Ilmi yang telah mendampingi juga ikut mendampingi Pak Selamat Widodo, terima kasih telah mendampingi malam hari ini dan Ibu, sama-sama Ibu. Ya, dan teman-teman ya Bapak Ibu di sini yang telah hadir, terima kasih ya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini dapat keberkahan. Ya, amin. Amin. Untuk malam hari ini kami cukupkan. Selamat beristirahat. Ya. Apalagi yang sedang PPG, mungkin masih banyak tugas-tugas yang menanti setelah ini. Ya, setelah selesai Zoom langsung disambung lagi Bu Putri. Biasanya saya kadang suka ngintip-ngintip nih teman-teman ya. Jam 1, jam 2 malam masih terbangun, belum tidur. Ya, terima kasih teman-teman telah hadir di pelatihan PTK. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.